Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albani Dian Farabi dari HI 22C dengan NIM 0801512042. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu gender equality atau yang biasa kita kenal dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah konsep bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka. Ini adalah pandangan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gender memiliki hak yang sama dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam hal pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh PBB dalam hal aktivitas demokrasi dan memastikan akses pekerjaan yang setara dan upah yang sama bagi laki-laki maupun perempuan. Sejarah kesetaraan gender telah melibatkan perjuangan yang panjang untuk mencapai perlakuan yang adil dan setara bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka. Kesetaraan gender mulai muncul sekitar Perang Dunia Pertama, di mana beberapa perempuan muda menyadari bahwa feminisme saja tidak cukup, sehingga konsep kesetaraan gender atau gender equality menjadi semakin penting dalam gerakan kesetaraan gender. Pada tahun 1970, kaum feminis mengembangkan konsep gender sebagai alat untuk mengenali bahwa kesetaraan gender harus menjadi bagian utama dari perjuangan mereka. Di Indonesia, langkah-langkah hukum juga telah diambil seperti pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pelindungan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT dan upaya untuk melakukan legalisasi aborsi melalui amandemen UU Kesehatan. Kesetaraan gender memiliki beberapa aspek yang penting dibahas seperti kesetaraan gender dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Konteks ini merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Yang kedua ada kesetaraan dalam pendidikan. Ini membahas tentang kesetaraan dalam pendidikan seperti akses kepada pendidikan yang sama dan kualitas pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada kesetaraan dalam pekerjaan. Konteks ini membahas tentang kesetaraan dalam pekerjaan seperti akses kepada pekerjaan yang sama dan upah yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada kesetaraan dalam kesehatan. Ini membahas tentang kesetaraan dalam kesehatan yang memungkinkan untuk memudahkan laki-laki dan perempuan untuk mengakses kesehatan seksual dan profesi yang sama. Yang kelima ada kesetaraan dalam politik. Ini membahas tentang kesetaraan dalam politik seperti posisi perempuan dalam lembaga politik yang masih rendah dibandingkan laki-laki. Selanjutnya, kesetaraan gender adalah persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Contoh gender equality di kehidupan sehari-hari meliputi kesetaraan gender dalam hukum dan peradilan. Ini memastikan bahwa hak perlindungan dan akses terhadap sistem peradilan dan hukum sama bagi pria dan wanita. Kedua ada kesetaraan dalam dunia kerja. Ini memastikan bahwa kesetaraan dalam dunia pekerjaan seperti akses dalam pekerjaan yang sama dan upah yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga ada akses pendidikan, memastikan akses kepada pendidikan yang sama dan kualitas pendidikan yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada kesetaraan dalam lingkungan rumah, membagi pekerjaan di rumah secara merata antara semua jenis kelamin, sehingga beban mengurus rumah dan keluarga tidak hanya dibebankan kepada perempuan, tetapi laki-laki pun bisa ikut serta membantu perempuan dalam mengurus pekerjaan rumah, memelihara ngepel, menyapu, membereskan rumah ataupun menjaga anak. Dan berikut ada cara-cara untuk mengatasi gender equality. Yang pertama, untuk mengatasi isu kesetaraan gender diperlukan adanya seminar, karya atau diskusi panel yang membahas suatu topik seperti kesetaraan gender, feminisme, pandangan laki dalam perjuangan kesetaraan, dan isu-isu LGBTQ. Yang kedua, ada pembentukan kelompok dan organisasi gender. Di sini tujuannya untuk mendorong pembentukan kelompok dan organisasi yang fokus pada kesetaraan gender dan isu-isu tersebut, dan pengawasan dan tindak lanjut. Tujuannya untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan kesetaraan gender di lingkungan kampus. Yang keempat ada kemitraan dan jaringan. Kemitraan dan jaringan di sini tujuannya untuk membangun kemitraan dan jaringan antar mahasiswa, dosen, dan staf kampus untuk mempromosikan kesetaraan gender. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari pembahasan saya tadi adalah bahwa masih banyak orang yang beranggapan bahwa hal yang dilakukan laki-laki tidak bisa dilakukan oleh perempuan, karena orang-orang beranggapan perempuan tidak memiliki kapabilitas dan
juga memiliki kapabilitas dan kemampuan yang layak untuk disandingkan dengan laki-laki. Begitupun sebaliknya, perempuan tidak bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh laki-laki. Padahal laki-laki dan perempuan itu bisa bekerjasama dalam melakukan pekerjaan tersebut untuk mempermudah kehidupan sehari-hari. Semua orang memiliki hak memilih apa yang mereka ingin lakukan, tidak terbatas hanya pada gender saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe channel ini agar topik tentang isu kesetaraan gender bisa sampai kepada orang-orang di luar sana. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.